Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Uh, Terima kasih kepada teman-teman dan juga dosen yang telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan kebijakan dan konsep Omnibus Law yang telah terjadi di Indonesia ini. Kami dari kelompok 5, dengan saya sendiri Indrajit Perkasa, ada juga Intan Justiasari, ada Hasan Syafira, dan juga ada Gita Gania. Dampak Omnibus terhadap beberapa sektor, salah satunya yaitu RUU Cipta Kerja sendiri. Baik, jadi konsep Omnibus Law ya, atau yang disebut dengan Omnibus Bill merupakan suatu metode yang mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia belum sering terdengar ya terkait dengan produk perundang-undangan tersebut. Di Indonesia sendiri karena Omnibus Law sebenarnya merupakan metode yang digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem common law sendiri. Nah, pada negara yang menganut sistem common law, itu pada dasarnya sumber hukum yang tertinggi adalah kebiasaan masyarakat yang kemudian dikembangkan dan juga oleh pengadilan yang telah mencapai suatu keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian tumbuh menjadi sistem hukum ini disebut common law system atau sistem hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, hakim dan pengadilan berperan besar dalam pembentukan hukum undang-undang ini. Ketika ada suatu perkara yang diputus oleh hakim, putusan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, tetapi juga berlaku umum untuk kasus yang serupa. Sedangkan civil law seperti negara kita yang menganut civil law sendiri merupakan sistem yang memiliki sumber hukum berasal dari hukum yang tertulis. Sistem hukum civil law sendiri menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Terdapat 3 sumber hukum pada negara yang bersistem hukum civil law, seperti undang-undang, peraturan turunan, dan juga kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Sekalipun bersumber pada hukum yang tertulis dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dalam beberapa negara yang penganut sistem hukum ini, putusan-putusan kadang juga dijadikan sebagai rujukan sumber hukum, meskipun hanya pelengkap dari apa yang telah ada dalam undang-undang. Di Indonesia juga dikenal dengan konsep kodifikasi hukum sebagai salah satu metode pembentukan hukum. Kodifikasi hukum yaitu proses pembukuan hukum-hukum dan dalam suatu himpunan materi yang sama. Yang tujuannya apa? Tujuannya agar didapat suatu kesatuan hukum dan juga kepastian hukum. Kodifikasi hukum memang merupakan ciri khas negara yang menganut civil law. Sementara itu, di negara yang menganut common law, kodifikasi hukum berarti translasi dari keputusan hakim menjadi hukum yang tertulis. Omnibus Law berusaha diimplementasikan oleh pemerintah di Indonesia yang terbilang terlalu tergesa-gesa dan tidak siap. Konsep Omnibus Law sendiri berasal dari negara penganut common law yang membutuhkan banyak penyesuaian untuk dapat diterapkan di Indonesia yang menganut civil law. Dari kasus-kasus negara yang menerapkan Omnibus Law sendiri, sangat diperlukan kehati-hatian dalam penerapannya. Dikarenakan pemerintah tidak melakukan hal tersebut, sebaliknya, proses pembuatan Omnibus Law justru dikebut dalam beberapa hari saja oleh pemerintah. Penyusunan pun dilakukan secara tidak transparan dan tidak melibatkan seluruh masyarakat yang terdampak pada pembuatan undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat miskonsepsi bahwa pembentukan Omnibus Law ini sebagai undang-undang yang dapat mengambil pasal dari berbagai undang-undang sektoral. Bahwa pembentukan Omnibus Law ini sebagai undang-undang yang dapat mengambil pasal dari berbagai undang-undang, padahal terdapat undang-undang payung dan posisi Omnibus Law sendiri belum jelas dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Akhirnya, Omnibus Law hanya menjadi alat pemulus kepentingan kelompok yang hanya disisipi oleh pasal karet seperti pasal 170 RUU Cipta Kerja. Pembuatan Omnibus Law pada kondisi yang terkini hanya akan berujung pada ketidakharmonisan undang-undang dan ketidakpastian hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945-nya, sudah sebaiknya dan seharusnya menerapkan nilai-nilai administrasi negara yang mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai dalam New Public Service dan Good Governance dan AUPB seharusnya dapat diterapkan di bangsa kita. Namun, pembentukan RUU Cipta Kerja yang termasuk dalam Omnibus Law ini sejak awal dapat kita lihat tidak diindahkan dan dilaksanakan. Alih-alih mengatasnamakan rakyat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta meningkatkan kinerja investasi, pemerintah justru tidak mengindahkan mekanisme penyusunan RUU sendiri. Transparansi dan minimnya partisipasi publik menjadi masalah utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengabaikan nilai-nilai New Public Service dan Good Governance dan juga AUPB itu sendiri. Jadi berdasarkan apa yang tadi saya jelaskan, ada beberapa poin yang ingin saya terangkan bahwa yang pertama, terdapat ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan akibat Omnibus Law sendiri. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting.
harmonisasi diperlukan untuk menciptakan peraturan undang-undang yang jelas dan tidak tumpang tindih. Idealnya begini, Omnibus Law dapat menjadi tonggak harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara konseptual, Omnibus Law dapat membuat undang-undang sektor tertentu yang kemudian disinkronasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk diharmonisasikan. Namun seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa Omnibus Law usulan pemerintah kali ini justru menyebabkan kebingungan dalam ranah hukum. Tidak hanya kebingungan, Omnibus Law juga berkontribusi terhadap ketidakharmonisan dalam undang-undang yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia. Sebenarnya, hal itu juga mengherankan sebab pemerintah sendiri terkesan tergesa-gesa dalam mengesahkan Omnibus Law. Padahal Omnibus Law hanya mengambil beberapa pasal tertentu dari undang-undang yang telah ada. Misalnya, dalam RUU Cipta Kerja mengambil tindak hanya undang-undang berkaitan dengan lapangan kerja, tetapi 11 klaster yang meliputi penyertaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha dan dukungan riset dan investasi, administrasi pemerintah, dan sebagainya. Terdapat beban yang besar bagi pemerintah untuk menyesuaikan dan mengharmonisasikan sedemikian banyak undang-undang. Hal ini semakin parah dengan adanya tenggang waktu yang kian semakin dekat. Kemudian adanya tertutupnya asas keterbukaan. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan ialah asas keterbukaan. Asas ini sendiri didefinisikan sebagai pembentukan peraturan undang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan juga penetapan, serta pengundangan bersifat transparansi dan terbuka. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan juga pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan asas keterbukaan sendiri telah diatur dalam UU P3 Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan undangan yang baik. Salah satunya adalah asas keterbukaan. Jika melihat realitanya dalam pembentukan Undang-Undang Omnibus Law sendiri, salah satunya adalah rancangan RUU Cipta Kerja sangatlah tertutup akan akses informasi mengenai draft tersebut. Padahal sudah banyak wartawan, LSM, sampai masyarakat meminta akses informasi mengenai draft RUU tersebut. Namun pemerintah bersikeras tidak mau menyebarkan draft RUU Cipta Kerja itu sendiri dengan alasan masih mereview. Padahal draft tersebut seakan-akan dirahasiakan dan tidak disebarluaskan kepada masyarakat umum dan pemerintah. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah hilangnya peran publik dalam proses pembentukan undang-undang. Ruang publik menjadi sangat penting untuk melegitimasikan bahwa Omnibus Law merupakan produk hukum yang dianggap sebagai kehendak umum. Peraturan undang-undang yang dilahirkan tanpa melalui ruang publik hanya akan menjadi undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara. Konsep ruang publik sendiri diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan undang-undangan. Lebih lanjut, dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan adalah orang perseorangan atau kelompok seperti kelompok organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat yang mempunyai kepentingan atas rancangan perundang-undangan yang disusun. Pada klaster ketenagakerjaan misalnya, keterlibatan serikat buruh dan Satgas merupakan salah satu upaya untuk menjamin bahwa Omnibus Law tidak memberi kerugian dan menindas mereka. Serikat buruh memiliki peran penting dengan memastikan bahwa pendapat warga negara berpendapat rendah, serta mendapat pertimbangan yang setara ketika pemerintah membuat suatu kebijakan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Intan Justesari. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Indra. Perkenalkan, nama saya Intan Justesari. Saya di sini akan membahas dampak RUU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Dampak untuk Undang-Undang Kesehatan yang pertama ada pengabaian kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Yang mana dalam Undang-Undang Kesehatan sendiri itu sudah terdapat mekanisme yang baik untuk menjamin kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan. Sayangnya pada RUU Cipta Kerja ini dihilangkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Selanjutnya, pengabaian kualitas pelayanan kesehatan tradisional. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat penghilangan regulasi yang bermaksud untuk mempermudah usaha baru. Hal ini tentu cukup berbahaya mengingat Undang-Undang Kesehatan menjamin kualitas pelayanan kesehatan tradisional yang baik. Selanjutnya, dampak selanjutnya, pemerintah pusat sebagai pengawas bidang kesehatan. Hal ini tentunya menjadi penumpukan tanggung jawab
terkait yang awalnya merupakan tugas menteri atau kepala dinas sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya dampak terhadap Undang-Undang Rumah Sakit. Dampak terhadap Undang-Undang Rumah Sakit adanya ketidakjelasan bentuk sanksi pelanggaran yang membuka kemungkinan diberikannya sanksi yang lebih ringan terhadap pelanggaran kewajiban rumah sakit yang sebenarnya cukup penting untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Perubahan sistem klasifikasi rumah sakit yang menimbulkan pertanyaan pemerintah ini dimaksud siapa dan wewenang pemerintah ini apa. Lalu ada pelonggaran sistem regulasi akreditasi. Pada Undang-Undang Rumah Sakit terdapat ketentuan bahwa akreditasi dilakukan berkala minimal 3 tahun sekali. Sedangkan pada RUU Cipta Kerja, akreditasi dilakukan berkala tanpa adanya jangka waktu yang jelas. Selanjutnya ada dampak terhadap Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, yaitu tidak diaturnya kuota penerimaan mahasiswa kedokteran yang mana dampaknya nanti sangat bertentangan dengan peraturan menteri. Berdasarkan pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memiliki tujuan utama untuk penyederhanaan perizinan berusaha, khususnya di aspek kesehatan, telah menimbulkan cukup banyak permasalahan yang dapat mengancam kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penghilangan pasal-pasal yang berpotensi mengancam kualitas pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan label pada makanan dan minuman kemasan. Selain itu, terdapat pula pemindahan kewenangan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam berbagai aspek kesehatan yang dapat menimbulkan dua masalah, yaitu dari segi kecocokan kompetensi pemerintah pusat dan kapabilitas pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan terhadap unsur-unsur kesehatan di daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masalah lain yang ditimbulkan adalah komersialisasi fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran. Hal ini tentu dapat mengancam kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran itu sendiri. Apalagi kualitas pendidikan kedokteran juga terancam oleh ketentuan-ketentuan lain yang tidak menjelaskan secara langsung persyaratan akreditasi, kualitas kuota nasional, dan kualitas rumah sakit pendidikan. Sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran dalam pelayanan kesehatan yang sebelumnya sudah diatur secara komprehensif pun dihilangkan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hasna Zafira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Saudara Intan. Saya akan menjelaskan bagian sektor dari Omnibus Law yaitu adalah sektor psikotropika. Terdapat beberapa hal yang menjadi poin besar prosedural yang diubah pada sektor psikotropika. Pertama, mengenai pemberlakuannya penyederhanaan perizinan berusaha. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mempermudah pengusaha dalam mendirikan perusahaannya, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Hal inilah yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo semenjak 2014. Ia menjanjikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan meningkat hingga di atas 7%. Namun hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya stagnan di angka 5%. Pemerintah kerap berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di antaranya penyederhanaan perizinan dan regulasi. Salah satunya dengan konsep izin kegiatan usaha license approach diubah menjadi penerapan standar berbasis risiko, yaitu risk-based approach. Sebenarnya perubahan regulasi menjadi risk-based approach mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya mempersingkat birokrasi dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam meregulasi dan mengawasi sebuah industri. Selain itu, manfaat yang kedua adalah dapat menemukan sebuah parameter baru yang mempengaruhi dan memperbaiki cara menangani sebuah risiko dalam masa jangka panjang yang mungkin muncul. Manfaat yang terakhir adalah sebagai landasan yang rasional untuk mengambil tindakan mitigasi kecelakaan atau bencana. Dalam mengaplikasikan regulasi risk-based approach, Indonesia dapat mendapatkan beberapa tantangan, yaitu 1. Kondisi di lapangan dapat dimanipulasikan. 2. Keahlian dan kapabilitas pegawai regulator di lapangan tidak sama sehingga akan memiliki
asesmen yang berbeda. 3. Sulit untuk mencocokkan dengan peraturan yang telah berlaku dan peraturan yang akan berlaku karena tidak sesuai dengan kerangka berpikir, rasionalisasi, dan target peraturannya. 4. Bermasalah dengan norma dan berpotensi tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penyederhanaan ini bukanlah seluruhnya buruk, tapi memiliki manfaat pula, seperti menyederhanakan segmen-segmen birokrasi yang berpotensi melahirkan bibit korupsi, lalu mendatangkan banyak investor baru agar pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Namun di sisi lain, sistem risk-based approach ini adalah sistem yang baru diimplementasikan, sehingga jika semua sektor akan diterapkan dan sistem ini akan berdampak besar karena kurangnya pengalaman dan assessment. Kedua, mengenai pemindahan kewenangan pihak dan yang mengedarkan surat persetujuan impor atau SPI dan surat persetujuan ekspor SPE, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika merupakan salah satu undang-undang yang ikut mengalami perubahan di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 ini. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, pihak yang berwenang mengeluarkan SPI dan SPE maupun adalah Kementerian Kesehatan. Persyaratan dan tata cara memperoleh SPI dan SPE tertulis di dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Juga dijelaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan SPI dan SPE, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan analisa hasil pengawasan atau AHP kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Penjelasan terkait pengajuan permohonan AHP tertera dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Makanan nomor 32 tahun 2013. Jika dilihat ini terdapat beberapa tahap sebelum diberikan SPI dan SPE oleh Menteri. Penyeleksian yang berlapis ini sangat dinilai sesuai menimbang psikotropika merupakan zat atau obat yang berbahaya jika berada di tangan salah. Yaitu yang ketiga, terakhir, terkait sektor psikotropika, sebuah perubahan terjadi pada mekanisme kegiatan impor dan ekspor. Sebelumnya, mekanisme persyaratan dan tata cara impor maupun ekspor psikotropika diatur oleh Menteri dalam Peraturan Kementerian Nomor 10 Tahun 2013 tentang impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Pada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 20 Tahun 2020, tertulis bahwa kegiatan ekspor diatur dalam peraturan pemerintah. Namun tidak ada keterangan lebih lanjut terkait mekanisme kegiatan tersebut, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan yang mana lebih baik. Hanya pemerintah berdalih bahwa perubahan yang dibuat demi tercapainya fleksibilitas bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat yang global dan semakin cepat. Sekian dari saya akan lanjutkan kepada teman saya, Gita Gania. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudari Hasna Zafira. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Omnibus Law. Lingkungan hidup diatur dalam dua aspek, yaitu sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang dimana menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat dua instrumen perizinan yaitu izin lingkungan dan izin usaha. Izin lingkungan itu yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib andal atau UKL atau UPL dalam rangka pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha itu adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha atau kegiatan. Paradigma kewajiban perizinan ini kemudian diubah dalam Omnibus Law
RUU Cipta Kerja yang dimana Omnibus Law itu hendak mengimplementasikan pendekatan perizinan berbasis resiko dalam perizinan berusaha. Penerapan perizinan berbasis resiko yang diancangkan dalam Omnibus Law ini kemudian tentunya akan berdampak pada upaya pelindungan lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam penerapan perizinan usaha berbasis risiko ini diperlukan antara lain pendefinisian dengan jelas tujuan dari regulasi dan mendefinisikan risiko-risiko apa saja yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut. Membuat pemeringkatan risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak dari suatu risiko dan mengakolasikan sumber daya sesuai dengan peringkat resikonya. Mengacu pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pendekatan berbasis resiko ini sebagaimana diatur dalam Omnibus Law tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko ini memerlukan sangat banyak data karena harus dilakukan dalam 2 dimensi, yaitu risiko inheren, yaitu terkait lokasi, dan risiko manajerial, yaitu terkait dengan histori ketaatan. Dampak lingkungan jika RUU Cipta Kerja disahkan, yaitu memberi dampak pada bidang keanekaragaman hayati, Pasal 66 angka 8 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 UU tentang pangan. Pasal tersebut berubah menjadi setiap orang dilarang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Permasalahan yang ada pada perubahan ini adalah produksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik hanya perlu memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sebelumnya, pangan hasil rekayasa genetik itu perlu persetujuan keamanan pangan dari pemerintah. Perubahan ini melonggarkan pencegahan masalah lingkungan yang disebabkan oleh organisme hasil rekayasa genetik. Terdapat konsekuensi negatif yang perlu diperhatikan, yaitu pangan hasil rekayasa genetik dapat mencemari lingkungan, kebocoran gen, dan hibridasi liar. Dapat disimpulkan dari semua itu, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah tertera pada konstitusi maupun UU PLH. Hak tersebut memberikan suatu legitimasi bahwa lingkungan seharusnya dilindungi dan dikelola dengan baik demi terpenuhinya hak asasi warga negara. Hak atas lingkungan hidup ini merupakan hak antar dan intragenerasi, namun jika Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar disahkan, maka hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan sulit terpenuhi. Karena itu, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Omnibus Law itu memiliki banyak permasalahan terkait lingkungan dan hal ini akan memberikan dampak buruk pada lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.